Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bunda, sekarang kita lanjutkan kembali. Nah, jadi sekarang kita udah tahu kan ya, bahwa pikiran kita menentukan tindakan kita dalam menghadapi sesuatu, dalam menyikapi sesuatu. Kemudian tindakan kita akan menghasilkan sesuatu. Nah, di masa kini maupun di masa yang akan datang. Jadi nasib kita saat ini adalah hasil dari tindakan kita. Ada hukum alam yang mengatur dunia ini. Bunda harus terima, mau tidak mau, berhenti menyalahkan orang lain. Bunda lihat orang hidupnya lebih baik. Kenapa? Karena dia melakukan apa yang tidak kita lakukan, gitu ya. Kenapa dia melakukan yang tidak kita lakukan? Karena dia memikirkan hal yang tidak kita pikirkan, gitu ya. Kenapa dia dan kita berbeda pikirannya? Karena kita dan dia tinggal di lingkungan yang berbeda, tinggal di tempat yang berbeda, teman-teman berbeda, pola didik orang tuanya juga berbeda. Nah, itu yang menyebabkan kita punya pikiran yang berbeda-beda, punya tindakan yang berbeda, dan akhirnya akan menghasilkan kebiasaan yang berbeda-beda, gitu ya. Walaupun sering ada perkataan bahwa orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin, itu tuh ada benarnya, gitu ya. Perubahan hidup terjadi, seringkali kita lihat ada orang-orang yang hidupnya biasa aja pada awalnya, tapi berubah menjadi orang kaya karena dia merubah isi pikirannya. Nah, isi pikiran ini yang biasa kita sebut sebagai mindset, ya. Nah, kita balik lagi ke yang tadi, pikiran bawah sadar. Nah, karena kita sudah tahu masing-masing orang berbeda pikirannya, dan pikiran ini menyebabkan sebuah tindakan, sekarang pikiran ini kita bagi menjadi dua bagian, berdasarkan cara kerjanya. Nah, pikiran yang pertama adalah pikiran bawah sadar. Pikiran sadar ya. Yang kedua dinamakan dengan pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar ini adalah pikiran yang kita gunakan saat melakukan aktivitas yang kita sadari atau yang berada dalam kendali kita dan dalam kontrol kita, gitu ya. Contoh gini. Sekarang saya sedang rekaman, saya merasa lapar, saya merasa haus, saya mengambil makanan, saya ngambil minuman. Nah, itu pikiran sadar. Pikiran sadar kita melakukan yang sekarang saat ini kita rasakan, gitu ya. Selanjutnya, silakan Bunda tarik nafas yang panjang, keluarkan perlahan. Oke, baik, tarik nafas yang panjang, keluarkan perlahan. Oke, baik. Sekali lagi tarik nafas yang panjang, keluarkan perlahan, pelan-pelan. Iya, semuanya keluarkan. Oke, baik. Sekali lagi tarik nafas yang panjang, tahan, keluarkan perlahan, lagi. Bagus. Nah, Bunda tarik nafas, buang nafas, mengikuti arahan saya tadi itu. Bunda bernafas dengan pikiran sadar, ya, gitu ya. Bernafas dengan pikiran sadar. Bunda menyimak rekaman saya ini, itu menyimak dengan sadar, gitu ya. Nanti ada nggak bagian bawah sadar menyimak materi juga, kemudian ada nggak bawah sadar mengatur hal yang lain, gitu. Ada. Nanti bawah sadar itu ikut mengambil bagian dalam perannya masing-masing, gitu ya. Jadi, tapi kita pisahkan dulu di sini ya, pikiran sadar itu. Nah, sekarang saat ini balik ke tarik nafas tadi. Jika Bunda melakukan tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas secara sadar, mungkin setiap hari Bunda akan melakukan itu terus menerus, gitu ya. Kenapa? Karena ya nggak ada habis-habisnya kan, kita harus bernafas terus gitu, dan kita nggak akan bisa ngerjain apa-apa kalau kita nafas terus menerus secara sadar. Nah, maka ada program bawah sadar yang mengatur nafas kita, yang mengatur bioritma tubuh kita, yang mengatur jantung kita, yang mengatur insulin kita. Nah, itulah fungsi dari program bawah sadar, gitu ya. Paham sampai sini ya Bunda ya? Nah, selanjutnya, pikiran bawah sadar itu sendiri adalah pikiran refleks, ya gitu ya. Pikiran yang dimana kita sudah terbentuk programnya, kayak gitu ya. Nah, jadi kayak biokimia, bioritma tubuh, kemudian jantung kita seperti yang saya ungkapkan tadi, itu semuanya adalah pikiran bawah sadar yang mengaturnya, gitu. Jadi kita nggak mesti mengaturnya. Kita kayak nafas, kita nggak perlu ngatur nafas, gitu ya.
Jadi untuk itulah kita butuh pikiran bawah sadar gitu ya. Artinya pikiran bawah sadar ini adalah pikiran yang mengerjakan aktivitas hidup kita, tindakan kita, perilaku kita tanpa perlu kita sadari gitu. Artinya refleks. Kayak gitu ya. Nah, digunakannya saat apa pikiran bawah sadar ini? Seperti yang saya sampaikan tadi. Kayak misalnya Bunda bernafas tanpa perlu diatur, kayak gitu ya. Terus ada rasa lapar yang tanpa perlu diatur kapan harus lapar, seperti itu. Jadi sudah ada lapar sendiri, kecuali memang Bunda orang yang suka ngemil, nggak tahu nih kapan aja ngemil aja gitu ya. Itu ada perasaan ingin ngemil. Nah, itu juga diatur oleh bawah sadar kita, gitu ya. Sehingga dalam hal ini pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu berbeda program. Dalam kehidupan kita, 12% diatur oleh pikiran sadar dan 88% diatur oleh pikiran bawah sadar gitu. Nah, saya tanya, lebih banyak mana aktivitas yang kita jalankan setiap hari? Yang kita jalankan secara sadar atau yang kita jalankan secara bawah sadar? Lebih banyakkan yang bawah sadar ya? Aktivitas sadar atau bawah sadar? Atau aktivitas refleks? Yang aktivitas bawah sadar, betul gitu ya. Kenapa? Nah, karena kita itu sudah terprogram ya dari mulai kita lahir sampai kita sekarang ya. Jadi ada 4 hal yang diatur sebenarnya oleh pikiran bawah sadar kita ya, tanpa harus kita kontrol atau kendalikan secara penuh. Ada 4 itu teh minimal. Nah, yang pertama ini, bawah sadar kita itu mengatur bioritma tubuh kita. Ya, dia mengatur kapan kita lapar, kapan kita haus, kapan kita kenyang, gitu, kapan kita pengen ngemil. Ya, lapar itu mah ya. Kayak lapar. Nah, terus mengatur nafas, mengatur aliran darah, bioritma tubuh ya, sudah terjadi secara otomatis. Nah, itu diatur oleh bawah sadar. Ya, lalu yang kedua, emosi. Perasaan itu diatur oleh bawah sadar ya. Bunda pernah merasakan rasa jatuh cinta, kemudian ada pernah merasakan rasa benci pada seseorang gitu ya, merasakan rasa marah pada seseorang. Nah, bisa merasakan perasaan sayang banget sama orang. Nah, pasti pernah ya, karena kita seorang manusia. Nah, namun perasaan itu muncul tanpa harus kita atur gitu, tanpa adanya kontrol dari kita. Perasaan itu muncul begitu saja gitu, tidak pernah kita atur, abang itu ganteng jadi saya suka, enggak gitu ya. Tapi program bawah sadar kita itu sudah membentuk pola yang ganteng, putih, kaya, kita tuh jadi kesemsem gitu ya, jadi jadi suka gitu. Ada juga yang program bawah sadarnya mengatakan bahwa si hitam manis lebih kece. Nah, kayak gitu. Itu muncul begitu saja. Kenapa? Karena sudah teratur dalam bawah sadar kita gitu. Ya, tanpa harus ada kendali kita gitu ya. Tanpa harus ada kontrol kita lebih dalam. Nah, seperti itu. Contohnya lagi, saat kalau perasaan saya, perasaan benci, perasaan marah. Nah, marah. Kenapa kita harus marah? Gitu ya. Kenapa kita? Jadi ada dua tipikal orang. Ada orang pertama yang ketika disentuh gitu ya, ketika diejek misalnya, udah langsung marah, udah langsung disenggol dikit langsung marah gitu. Tapi ada seseorang yang disentuh, dicaci, dimaki, dihina gitu ya, nggak ada marah sedikit pun. Dia marah hanya pada saat-saat tertentu. Mungkin ketika agamanya dihina, orang tuanya dihina, keluarganya dihina, seperti itu. Tapi ketika menyinggung ke dirinya, dia bodoh amat gitu ya. Nah, itu dua program yang berbeda gitu. Begitu ya. Nah, kemudian pernah nggak kita berkata dalam hati, rasa marah, rasa cemas, rasa cinta, rasa suka, rasa sayang gitu ya, muncul dong sekarang. Ini orang nyebelin banget, ini cewek cantik banget, ini laki-laki ganteng banget. Pernah nggak kita bilang gitu? Kayaknya belum pernah ya, karena biasanya rasa tertarik munculnya begitu aja, rasa marah munculnya begitu aja, rasa cemas gitu ya, itu refleks aja semua itu datang gitu ya. Mungkin
kita pengen menahan tapi nggak bisa gitu ya. Marah itu dikendalikan oleh bawah sadar. Nah, kita bisa nahan, ingat ya, nahan. Tapi kalau kemarahan itu bertubi-tubi datang, itu seperti bom waktu, jebol juga akhirnya gitu ya. Karena ada program untuk marah di dalam diri kita. Nah, ada program jatuh cinta, ada program sayang di diri kita gitu. Kita hanya jatuh cinta pada tipe-tipe orang tertentu, hanya marah pada tipe-tipe orang tertentu. Nah, tipe-tipe itu yang hadir di dalam program bawah sadar kita. Kapan perasaan ini muncul, kapan kita marah, itu ada program di pikiran bawah sadar kita. Dan masing-masing orang itu berbeda pikiran bawah sadarnya, programnya gitu ya. Gitu. Jadi karena kayak contoh orang yang marah tadi, disenggol sedikit bisa marah, yang satu disenggol udah nyampe dalam banget nggak marah-marah gitu ya, karena punya program yang berbeda. Paham ya Bunda ya sampai sini ya? Jadi program bawah sadar ini mengatur yang pertama tadi adalah biorhytma, yang kedua emosi ya, yang menyebabkan program ini nanti hadir dalam keseharian para bunda semua gitu ya, karena ini berbeda-beda program. Jadi program bawah sadar ini mengatur perasaan kita. Makanya kalau sudah jatuh cinta udah marah gitu, udah nggak ada lagi, kayak emosi udah tumpah gitu ya. Jadi logika itu ada pikiran sadar ya, dan perasaan itu bisa diatur dalam pikiran bawah sadarnya. Yang pertama tadi apa? Biorhytma, yang kedua adalah perasaan atau emosi tadi gitu ya. Itu dikendalikan oleh bawah sadar. Gitu ya. Ya, ada yang bertanya, Teh saya pengen lepas dari perasaan cemas, saya pengen lepas dari perasaan membenci orang. Gimana ya, kok saya capek banget gitu. Iya, jadi pikiran sadar kita tuh ada perasaan ingin gitu ya, ingin merubah, ingin baik. Tapi ada pikiran bawah sadar yang kita mesti program kembali seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi rasa takut, rasa marah itu tidak bisa dikendalikan begitu saja, karena memang itu adalah program bawah sadar kita gitu. Lebih powerful bawah sadar kan. Tadi saya bilang 88% itu diatur oleh bawah sadar kita kayak gitu. Tapi ada nggak tekniknya buat sembuh? Ya ada, itu nanti kita pelajari ya. Tapi kita di sini pahami dulu tentang pikiran bawah sadar, gitu ya. Yang ketiga adalah belief system kita, sistem keyakinan kita, kayak misalnya agama gitu ya, keyakinan kita gitu ya terhadap sesuatu hal yang kita anut ya, semuanya sampai keyakinan-keyakinan kecil yang membangun hidup kita gitu ya. Karena keyakinan ini nantinya akan menentukan perasaan kita gitu ya. Perasaan kita ini akan menentukan nantinya tindakan kita. Jadi unsur paling dalam sebetulnya adalah keyakinan. Kenapa ada orang marah saat disenggol dikit aja udah marah gitu ya? Ada orang yang biasa aja gitu ya. Nah, karena dia meyakini bahwa senggolan itu berarti tantangan bagi dirinya gitu. Itu program bawah sadarnya. Dia merasa ditantang, dia merasa dihina, dia merasa dilecehkan, dia merasa dimaki gitu ya. Dia yakin itu, padahal orang nggak sengaja nyenggol dia gitu. Tapi dia yakin, dia maknai bahwa senggolan itu adalah berupa tantangan dan ancaman buat dirinya, sebagai sebuah penghinaan buat dirinya. Kenapa ada orang yang santai aja dimaki-maki, dihina gitu ya? Karena dia punya keyakinan makian orang itu tidak mencerminkan siapa dirinya. Makian orang hanya mencerminkan siapa diri orang tersebut gitu ya. Nah, jadi santai aja sih ya. Jadi ketika dibilang monyet lu gitu ya, hewan lu ya, jadi nyantai aja, biasa aja. Kenapa? Karena dia bukan monyet gitu. Nah, jadi dia keyakinan ini juga nanti akan menentukan emosi kita, menentukan sikap dan perilaku kita. Jadi keyakinan ini ada di bawah sadar programnya. Jadi saat kita lahir belum punya kita keyakinan putih bersih seperti kertas gitu ya. Ibu bapak lingkungan yang mulai menginstalkan sistem keyakinan di dalam pikiran gitu anak. Jadi anak-anak kita sekarang itu udah mendapatkan program dari lingkungan, dari kita, keluarganya kayak gitu ya. Jadi pikiran bawah sadar itu yang membentuk keyakinan-keyakinan kita. Dan selanjutnya yang keempat adalah kebiasaan hidup kita. Nah, kebiasaan refleks, kebiasaan baik, kebiasaan buruk. Kalau bersin kita tutupin gitu ya. Itu udah refleks banget gitu. Nah, keempat hal ini yang dinamakan program ya. Nah, keempat hal ini dinamakan program yang mengatur hidup kita. Gitu ya. Secara otomatis artinya begini. Jadi
kalau kita nggak sengaja terprogram menjadi orang gagah, maka secara otomatis kita akan berpikir seperti orang gagal, ngerasa seperti orang gagal, bertindak seperti orang gagal. Ketika tidak sengaja diprogram menjadi orang sukses, maka kita nggak akan sengaja untuk jadi sukses, berpikir seperti orang sukses, merasa seperti orang sukses, bertindak seperti orang sukses. Jangan heran kalau ada orang-orang di dunia yang punya pendapat, gue sih jalanin hidup mengalir aja, alhamdulillah sampai sekarang baik-baik aja gitu ya. Ya alhamdulillah, kita bersyukur buat dia, kita ikut bahagia. Karena mungkin bisa jadi program yang tertanam dalam pikirannya itu ya program yang baik, program yang bagus gitu ya, program yang bikin dia berhasil dan sukses gitu. Jadi mungkin itu hasil didikan orang tuanya gitu. Waktu masih kecil ketemu lingkungan positif, orang tuanya mendidiknya penuh dengan kasih sayang, sehingga walaupun mengalir ya nggak mesti neko-neko ikut seminar A, seminar B gitu ya, ya bagus, lancar gitu, kehidupannya berkah gitu ya, kehidupannya ya kayak air aja gitu, kayak air mengalir. Nah gitu, jadi dia punya program yang bagus kayak gitu. Namun gak bisa disamaratakan dengan orang yang harus hidup seperti air gitu ya. Gimana kalau dia memang programnya buruk, ibunya pelacur misalnya, bapaknya preman, lingkungannya mabuk-mabukan, zolimin orang misalnya gitu ya. Nah programnya kalau hidup mengalir udah jadi penjahat gitu ya, karena ngikutin alurnya kan. Nah kita semua ini punya program. Seperti apakah program hidup kita saat ini? Nah kita bisa menilai baik atau buruknya program yang sudah tertanam di dalam pikiran kita saat ini dari mana? Dari kehidupan kita saat ini gitu. Kalau kita merasa ada beberapa aspek yang kita merasa nggak cukup puas di bidang itu, kita merasa ini perlu ditingkatkan, perlu disukseskan gitu, merasa harus hidup saya lebih baik dari itu. Nah kita bisa mulai dari program itu untuk melacak apa program-program yang sebelumnya gitu di dalam diri kita masing-masing gitu ya. Jadi sebetulnya materi kali ini tuh memberikan kita pemahaman bahwa pikiran bawah sadar dan pikiran sadar itu benar-benar mengatur kehidupan kita kayak gitu. Seperti slide yang sebelumnya saya sampaikan, nah, berpengaruh pada hal ini seperti itu. Begitu dulu Bunda untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bisa paham semuanya. Jika ada yang belum paham silahkan komen di kolom komennya, di chat. Kita akan lanjut diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.